Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu hiasan sulam. Adapun kompetensi dasarnya kita masih tetap di KD 3.2 yaitu mengevaluasi proses modifikasi karya kerajinan yang memiliki fungsi hias dan pengemasan sesuai wilayah setempat. Adapun di kompetensi dasar 4.2-nya yaitu memodifikasi karya dan pengemasan kerajinan fungsi hias berdasarkan hasil evaluasi sesuai wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya setelah menonton atau menyimak video materi hari ini, Bapak harapkan kalian mampu memahami hiasan sulam. Oke, hiasan sulam atau sulam itu bisa disebut juga dengan bordir. Bordir ini adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Ini salah satu contohnya dalam membuat masker, kalian membuat hiasan dengan cara menggunakan bordir. Kayak dahulu sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun, tetapi selanjutnya sulam dapat dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Nah, kain benang yang dipakai untuk sulam berbeda-beda menurut tempat dan negara. Sejak ribuan tahun yang lalu kain atau benang dari wol, linen, dan sutra sudah dipakai untuk membuat sulaman. Nah, selain benang dari wol, linen, dan sutra, sulaman modern menggunakan benang sulam dari katun atau rayon. Pada umumnya, sulam dengan benang menggunakan beberapa jenis teknik dasar. Nah, perlu diketahui, kalian Bapak harapkan tahu tentang jenis dari tusuk dasar itu apa saja. Di sini kita bahas satu persatu salah satu atau dari jenis tusuk dasar itu. Yang pertama ada tusuk bilujur. Tusuk bilujur ini yaitu tusuk yang mempunyai arah horizontal, ukuran dan jarak turun naik dari aturan sama panjang. Nah, tusuk bilujur ini biasanya digunakan untuk jahitan sementara. Sebelum dijahit dengan menggunakan mesin jahit, tujuannya agar kain tidak bergeser atau dijahit. Yang kedua ada tusuk tijam jejak. Nah, tusuk tijam jejak ini adalah tusuk yang digunakan untuk menjahit pakaian atau lena rumah tangga. Nah, bila tidak bisa menjahit dengan menggunakan mesin jahit, jadi biasanya menggunakan tusuk tijam jejak. Yang ketiga ada tusuk silang. Nah, tusuk silang ini adalah salah satu jenis sulam yang memakai jahitan benang yang bersilang, yaitu namanya juga tusuk silang. Jadi tusuk ini akan membentuk huruf X di atas kain tenun sejajar. Selanjutnya ada tusuk filanel. Nah, tusuk filanel ini biasa digunakan untuk mengelem pinggiran busana yang diobras, terutama untuk busana yang dibuat dari bahan yang mahal. Nah, tusuk filanel ini biasa juga digunakan sebagai hiasan. Selanjutnya ada tusuk piston. Nah, tusuk piston ini merupakan salah satu tusuk dasar menjahit yang paling sering digunakan untuk menjahit beraneka macam kerajinan dari kain flanel. Nah, biasanya tusuk ini digunakan untuk kerajinan dari kain flanel, biasanya menggunakan tusuk piston. Selanjutnya ada tusuk rantai. Nah, tusuk rantai ini adalah seperti namanya, atau sekelompok jahitan yang berbentuk seperti rantai. Walaupun tusuk rantai ini merupakan teknik kuno,
tusuk ini masih merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam dunia menjahit. Selanjutnya ada tusuk melekat benang. Nah, tusuk melekat benang ini adalah menghias dengan menggunakan benang besar dan diletakkan pada kain dengan menggunakan benang lebih halus dengan tusuk hias. Oke, selanjutnya yang terakhir jenis tusuk dasar itu yaitu tusuk batang. Apa itu tusuk batang? Tusuk batang ini merupakan jenis tusuk jahit yang dapat dipakai untuk membuat hiasan. Sekilas tusuk batang ini lebih mirip seperti tali tambang. Ada juga yang menyebutnya dengan tusuk tangkai. Nah, itu adalah yang merupakan tusuk atau jenis tusuk dasar. Jadi kalian Bapak harapkan mampu atau tahu tentang jenis tusuk dasar itu apa saja. Ini adalah jenis tusuk dasar. Oke, selanjutnya adapun hasil akhir sulam dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sulam datar, yang kedua ada sulam terawang, dan yang ketiga ada sulam timbul. Nah, sulam datar ini adalah hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Jadi hasilnya kalau dilihat akan sulamannya rata dengan permukaan kain. Kedua, sedangkan sulam terawang atau terawang ini adalah hasil sulam berlubang-lubang seperti merawang. Jadi kalau dilihat ada berlubang-lubang. Selanjutnya ada sulam timbul. Nah, sulam timbul ini adalah hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Jadi nanti hasil dari sulaman timbul ini akan terlihat atau akan membentuk struktur dengan timbul di permukaan kain sesuai yang dibuatnya. Itu hasil akhir dari sulaman. Oke, selanjutnya pada masyarakat Melayu khususnya daerah Sumatera, sulaman telah memengaruhi kehidupan masyarakat kaum perempuan. Perempuan diharuskan memiliki keterampilan menyulam sejak anak-anak sebagai bekal keterampilan mereka di masa datang. Meskipun dikerjakan dengan teknik yang tidak mudah, pada perempuan tersebut tidak merasa menjadi beban. Maka di daerah ini banyak berkembang aneka jenis sulam dengan gaya pembuatan yang unik dan khas. Nah, di sini ada beberapa jenis sulam yang berkembang kekinian adalah kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu ada sulam kepala peniti. Di sini ada jarum pentul tanpa kepala yang disebut itu peniti. Oke, sulam kepala peniti ini merupakan sulam dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna tersebut dinamai dengan pentil. Nah, ini salah satu contohnya yaitu sulam kepala peniti. Nah, selanjutnya yaitu ada sulam bayang. Nah, sulam bayang ini merupakan jenis sulaman dengan teknik penampatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain dasar, sedangkan sulam dilakukan pada bagian atas kain dasar. Ini salah satu contoh sulam bayang. Nantinya ada sulam renda bangku. Nah, sulam renda bangku ini merupakan jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya. Dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Benang yang digunakan cenderung halus
dan kecil. Nah, ini salah satu contoh sulam renda bangku dari hasilnya ya. Kita lihat ini ada renda buat baju kayak gitu ya. Oke, yang terakhir yaitu ada sulam pita. Nah, sulam pita ini menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan. Sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang berukuran besar. Oke, jenis-jenis sulam yang masih dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumatera Barat adalah jenis sulam kepala peniti, sulam bayang, dan sulam renda bangku. Adapun sulam rajut, merenda, dan sulam pita banyak dilakukan orang di beberapa daerah lain, termasuk masyarakat Jakarta. Para perempuan masa kini sudah mulai merasakan manfaat dari membuat sulaman, yaitu kegiatan pengisi waktu luang dan penghilang stres dari rutinitas pekerjaan sehari-hari. Namun tidak hanya sekedar itu, kebanyakan orang menyulam karena kecintaan terhadap kegiatan tersebut. Jika tidak merasakan senang, belum tentu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Itu dari jenis sulam yang berkembang. Oke, untuk materi hari ini Bapak harapkan kalian dapat mampu mengetahui tentang jenis tusuk dasar itu apa saja dan jenis sulam yang berkembang ya. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham dengan materinya, kita bahas lagi nanti di Google. Bapak cukupkan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.